Bab 617. Pengawal ganda. Kalau begitu jangan salahkan aku. Sienna berkata dengan dingin. Dia akan mulai menyerang. Duar. Di dalam ruangan yang kecil. Kaki kanan ramping Sienna tiba-tiba terangkat. Dengan kekuatan menggelegar seperti guntur. Dia menekan dan mengarahkannya pada wajah Nathan. Pelatihan Sienna sebagai tentara adalah semua keterampilan untuk membunuh. Sekali bertindak, pasti kekuatan membunuh yang menggelegar. Bila kaki ini menyentuhnya, hidung Nathan akan runtuh hingga tak bisa dikenali. Berbaring di rumah sakit selama 1 atau 2 bulan bukanlah masalah. Kamu cari mati. Nathan juga marah. Tepat pada saat kritis, suara Kirana terdengar. Jangan. Ketika suara itu datang, Kirana sudah membuka pintu. Kaki Sienna berhenti ketika jaraknya kurang dari 1 sentimeter dari wajah Nathan. Pandangan Nathan tidak berubah. Sienna. Dia suamiku. Jangan sakiti dia. Kirana ketakutan. Sienna menarik kakinya dan menatap Nathan dengan dingin. Kali ini aku akan mengampunimu. Tapi lain kali hati-hati, aku tidak akan ragu. Nathan senang. Kirana. Kamu telah menyelamatkannya. Baru saja. Nathan benar-benar ingin menyerangnya. Sangat disayangkan Kirana muncul. Kamu. Sienna sangat marah. Jelas-jelas dia yang mengampuninya. Mengapa dia mengatakan dirinya yang diselamatkan? Orang ini benar-benar menyebalkan. Tidak heran semua orang di keluarga Pramana membencinya dan tidak mengizinkannya berhubungan dengan Kirana. Kedepannya kamu tidak diizinkan bertemu dengan Presdir Kirana. Hati-hati, aku bertindak kasar. Sienna memperingatkan. Kirana berbisik kepada Nathan. Dia akan menyelesaikan masalah Sienna. Setelah Nathan pergi, kemarahan Sienna menghilang. Dia tiba-tiba menyadari bagaimana dia tahu identitas Jakub Joannou. Juga berani memanggil Jakub Joannou dengan kata bocah. Tidak terlihat seperti itu disengaja. Malah seperti sebuah kebiasaan. Apakah dia punya identitas? Mustahil. Bagaimana seseorang yang bisa menyebut Jakub Joannou sebagai bocah, bekerja di sebuah perusahaan di dunia biasa? Terlihat seperti penjaga keamanan. Bagaimana mungkin? Sepertinya dia seorang penggemar militer. Tidak sulit untuk mengetahui situasi di setiap zona perang. Nathan, aku sudah ingat dirimu. Cepat atau lambat aku akan memberimu pelajaran. Sienna orang yang bertemperamen kasar. Tidak tahan melihat sikap Nathan. Nathan tentu tidak anggap serius sama sekali perilaku Sienna. Sienna memang kuat. Tapi bagaimana dia bisa menduga bahwa Nathan juga telah mengutus pengawal di samping Kirana? Nathan meninggalkan Dewa Tarung Dasim untuk melindungi Kirana. Dia memenuhi segala persyaratan yang diinginkan Nathan. Terutama karena dia punya kekuatan Dewa Perang Negara. Sienna tidak pernah menduga hal ini. Ada sepasang mata dalam kegelapan. Menatapnya sepanjang waktu. Dan dia bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Tugas Nathan adalah untuk suplai peralatan. Pada kenyataannya dia tidak bekerja apa-apa. Dia datang ke kediaman Green Dragon, Kirin dan lainnya. Dewa Perang. Apa sudah dengar kejadian tadi malam? Green Dragon bertanya. Ada apa? Nathan benar-benar tidak tahu. Batu Sahid. Nahresi sudah mati. South Mantis kedatangan sebuah kekuatan yang tidak diketahui. Kabarnya sangat kuat. Binatang mati dan Raja Serigala dibunuh dalam hitungan detik. Saat ini, lingkaran bawah tanah dan arena tinju hitam semuanya telah diambil alih oleh kekuatan ini. Sementara mereka tidak beraksi lagi. Kata Green Dragon. Apa? Setelah Nathan mendengarnya, cahaya dingin melintas di matanya. Di wilayahku beraninya begitu lancang. Aku curiga mereka ke sini untuk merebut South Mantis. Selanjutnya mungkin mereka akan menyerang Colossus Group. Dewa Perang. Apa perlu mengutus orang melindungi Nona Kirana? Green Dragon menganalisis. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh Kirana. Nathan menggeram. Bab 618. Aku ingin bertemu bos wanita ini. Green Dragon berinisiatif dan bertanya. Dewa Perang. Apa aku saja yang melindungi Nona Kirana? Tidak perlu. Jangan khawatir tentang keselamatannya. Kata Nathan. Ada Dewa Tarung Dasim melindunginya. Dia tidak perlu khawatir. Walau negara Ulvelen dihancurkan, tapi kekuatan dewa pertempuran masih ada. Pastinya tidak bisa diprovokasi oleh semut-semut kecil. Dari mana kekuatan ini berasal? Apa nasib keluarga Murphy kurang sengsara?
Masih ada orang yang berani datang? Nathan bertanya. Green Dragon menggelengkan kepalanya. Saat ini, aku telah mengutus orang untuk menyelidikinya. Identitasnya tidak diketahui. Tetapi satu hal yang pasti adalah kekuatan ini jauh lebih kuat daripada siapapun sebelumnya. Dapat dilihat dari lingkaran South Mantis telah tersapu bersih dalam semalam. Aku tidak peduli siapa itu. Bila berbahaya bagi tanah ini, aku akan membereskannya sampai akhir. Nathan berkata dengan dingin. Karena ada Nathan, jadi Taslim Mitchell dan yang lainnya tidak peduli dengan masalah ini. Karena mereka mengerti bahwa ada orang ini di sini. Tidak ada yang bisa berbuat onar di sini. Tepat ketika keluarga besar di South Mantis menanyakan identitas Julian Lewis, keluarga Woods bisa dikatakan sangat bangga. Begitu banyak bisnis. Tentu saja mereka yang akan mengurusnya. Keuntungan yang bisa diambil sangat banyak. Ini membuat Yanuar tertawa lebar. Dia diam-diam bersumpah untuk setia kepada Julian Lewis. Julian Lewis bertanya, Colossus Group ini sungguh menarik. Tuan Julian, aku sudah menyelidikinya. Bos Colossus Group Kirana Andersen. Selain punya latar belakang keluarga Pramana, tidak ada kehebatan lainnya lagi. Mengapa seluruh South Mantis hanya bisa melihatnya melahap semua pasar di sini? Yanuar berkata dengan terkejut. Jordan Group. Sebenarnya semua keluarga besar utama di kota South Mantis takut pada Jordan Group yang ada di belakangnya. Julian Lewis tertawa. Walau mereka tidak berada di provinsi South Mantis, tetapi mereka tahu lebih banyak daripada orang-orang di sini seperti Yanuar. Mereka telah menyelidiki bahwa Prabu Jayabaya dan Triparta Group kemungkinan besar dikalahkan oleh Jordan Group. Apa Jordan Group sehebat itu? Yanuar bertanya. Hebat. Bosnya tidak hanya misterius, tetapi ada orang berbakat tersembunyi di dalamnya. Dikabarkan tim keamanan memiliki master yang mampu mengalahkan 4 jenderal dari Prabu Jayabaya. Kata Julian Lewis. Kamu juga tahu, guruku akan datang ke South Mantis secara pribadi. Tujuannya adalah untuk menelan Jordan Group. Siapa suruh daging di South Mantis ini begitu menggoda? Julian Lewis tampak menanti. Yanuar menarik napas dalam-dalam. Bukankah terlalu ambisius? Yang diinginkan Julian Lewis adalah South Mantis. Yang diinginkan gurunya adalah seluruh provinsi South Mantis. Yanuar bertanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Julian? Keluarga Woodsku akan melakukan yang terbaik. Untuk saat ini aku tidak akan menyentuh Jordan Group. Tetapi aku ingin Colossus Group dan keluarga besar di South Mantis. Cahaya dingin melintas di mata Julian Lewis. Yanuar bertanya dengan gemetar. Tuan Julian, apa Anda masih akan membunuh seperti tadi malam? Julian Lewis tiba-tiba senang. Dia tersenyum dan berkata, tidak, ini tipe orang yang berbeda. Lingkaran bawah tanah batu sahid dapat ditaklukkan dengan kekuatan. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang kelas atas yang berjas. Jika membunuh atau melukai beberapa dari mereka, maka dampaknya akan sangat besar. Pemerintah South Mantis juga akan menyerangku nanti. Yanuar bertanya. Lalu apa yang harus dilakukan? Julian Lewis tersenyum keji. Untuk orang berpendidikan seperti ini, kita harus memperlakukannya dengan sopan. Begini. Aku ingin bertemu dengan bos wanita Colossus Group. Malam ini undang dia ke sini. Yanuar bertanya lagi. Tuan Julian, bagaimana bila dia tidak datang? Setelah mengatakan ini, Yanuar menyesalinya. Dia merasakan hawa dingin menerpa tubuhnya dan darahnya membeku. Bersambung.